Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmah, jurusan saya Pendidikan Biologi semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal internasional yang sudah saya rangkum, yaitu yang berjudul Status Ekologi Hutan Mangrove pada Berbagai Tingkat Ketebalan. Secara umum, hutan mangrove merupakan tipe hutan yang tumbuh pada daerah pasang surut, yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Fungsi hutan mangrove dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi fisik, yang dimana menjaga kestabilan garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi. Yang kedua, fungsi ekologis sebagai tempat mencari makanan, tempat berkembang biak berbagai jenis ikan dan hewan biota lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Hasil hutan berupa kayu, hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, minuman, bahan makanan tani dan bahan bakar. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekologis hutan mangrove pada berbagai tingkat ketebalan serta pengaruhnya terhadap salinitas air sumur di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil contoh air laut, air sumur, plankton, substrat, dan makrobentos pada 3 perwakilan kondisi, yaitu pada mangrove dengan tingkat ketebalan tinggi 200-300 meter yang berlokasi di desa Tongke-Tongke. Mangrove dengan tingkat ketebalan sedang 100-150 meter yang berlokasi di desa Panaikang, dan lokasi yang tanpa mangrove di desa Pasimaranu. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa DO dan BOD air laut di desa Tongke-Tongke 5,76 ppm dan 1,68 ppm, dan di desa Panaikang 6,48 ppm dan 3,63 ppm, dan desa Pasimaranu 6,72 ppm dan 3,36 ppm. Jadi berdasarkan analisis kadar garam yang dilakukan terhadap air sumur menunjukkan bahwa air sumur di sekitar lokasi dengan tingkat ketebalan mangrove yang tinggi memiliki kadar garam terendah, yaitu Tongke-Tongke sebesar 2,2 ppt dibandingkan dengan yang lain, Panaikang sebesar 2,4 ppt dan Pasimaranu 3,2 ppt. Analisis terhadap substrat menunjukkan bahwa bahan organik tertinggi terdapat di desa Tongke-Tongke, diikuti desa Panaikang dan Pasimaranu. Jadi kelimpahan plankton dan makrobentos tertinggi terdapat pada lokasi dengan tingkat ketebalan mangrove tinggi, yaitu di Tongke-Tongke sebesar 210 individu per mililiter dan 849 individu per meter persegi, diikuti desa Panaikang 202 individu per mililiter dan 815 individu per meter persegi, dan desa Pasimaranu 132 individu per mililiter dan 320 individu per meter persegi. Jadi kandungan bahan organik pada daerah dengan tingkat ketebalan mangrove tinggi lebih besar daripada daerah dengan tingkat ketebalan mangrove sedang yang tanpa vegetasi mangrove. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.